Annyeonghaseyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sini-sini pecinta Korea pada berkumpul. Malam ini kita akan membahas tentang halal in Korea. Seperti biasa, saya bakal ditemenin oleh salah seorang sahabat saya yang tentunya sebenarnya masih di Korea, tapi sekarang lagi pulang dulu. Nanti tanggal 4 September ya, atau tanggal berapa September akan balik lagi Korea. Nah, sambil menunggu, kita akan mungkin membahas sedikit kali ya tentang halal di Korea itu seperti apa sih. Jujur aja sih, saya pribadi bukan pecinta Korea, jadi saya kurang tahu juga sebenarnya seberapa sulit sih ketika kita mencari makanan halal di Korea. Cuman memang dari yang saya baca nih, di Korea itu katanya populasi muslimnya hanya 1% saja, atau bahkan kurang kalau nggak salah. Ntar saya lihat intipan ini dulu ya, catatan dulu. 0,4% dari populasi yang ada, itu populasi muslim. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang halal di Korea itu apa aja sih yang perlu kita perhatikan nih sambil kita menunggu ini ya, narasumber utama ya. Kalau saya pribadi sih nanti takutnya ngaco. Jadi terima kasih dulu nih buat teman-teman yang udah datang untuk mendengarkan ini tentang halal di Korea seperti apa. Tentunya kita akan membahas tentang selain makanan, kita juga akan membahas tentang gimana sih cara nyari restoran halal di Korea, gimana sih cara mencari makanan halal di Korea, terus apakah cuma sebatas makanan? Gimana kalau misalnya soal sabun misalnya, shampoo misalnya, apalagi ya, odol gitu ya, hair lotion gitu, terus apalagi ya, yang itu tuh terkait dengan keseharian kita. Pasti kita butuh pengetahuan. Apa saja sih kosakata yang perlu kita kuasai, karena kan kalau bahasa Korea tuh kan yang bulet-bulet gitu ya, yang saya tidak mengerti itu bulet-buletnya seperti apa, cara bacanya seperti apa gitu ya. Jadi daripada saya nebak-nebak nih, alhamdulillah nih teman saya nih yang mau nemenin malam ini, Imro'atus Sholiah udah masuk ya Im ya. Sekarang bakal aku invite nih Imnya. Oke, kita waiting for Imro'ah. Alhamdulillah. Agak ini ya, bentar. Ini pakai kain. Ayo, dipas-pasin dulu. Ya sambil ngepas-pasin nih buat teman-teman yang baru gabung, kita malam ini kalau yang udah lihat posternya tahu lah ya kita bakal ngebahas apa. Insya Allah kita bakal ngebahas tentang halal di Korea. Pecinta Korea nih harus standby nih. Bener gak sih? Kalau aku sih, aku bukan pecinta Korea sih. Aku cuman menikmati drama-dramanya saja. Penikmat ya, penikmat. Nikmat ya. Tapi pengen sih suatu saat nanti kalau ada rezeki mau ke Korea juga sih. Jadi aku mau belajar dulu nih, gimana nih cara mencari yang halal, bukan mencari jodoh ya. Tadinya kita judulnya mau kayak gitu ya, mencari halal di Korea, tapi nanti takutnya orang-orang salah fokus. Hanya iya, halalkan aku, Uhti. Terutama para jomblo ya, takutnya. Iya. Ini kinclong banget malam ini. Aku berada di bawah cahaya yang tepat kayak. Tahu gitu aku cari cahaya dulu gitu ya. Ini nyumput sih. Enggak. Jadi seadanya kalau misalnya terjadi sesuatu gitu langsung hop gitu ke sana. Oke. Strategi emak-emak banget ya. Gitu. Soalnya pada baru bangun. Iya. Mudah-mudahan kondusif ya. Amin, amin. Dan tersampaikan apa yang intinya ingin disampaikan. Iya, ini kita agak deg-degan nggak sih Im ya? Soalnya kan kita ngebahas hal yang agak sensitif nggak sih? Iya. Ya, karena kan kalau misalnya di tempat rantauan itu bahas soal halal kayak gitu tuh, ya kita sama-sama punya mindset halal ya pastilah wajib, tapi ada sedikit hal yang sensitif yang mungkin kalau nggak pinter-pinter ya kita bakal pagontrok-gontrok menurutnya.
kayak celing aku mau nanya, teman-teman juga ya kalau misalnya ada yang mau nanya gitu ya pas Iim nyampein sesuatu bolehlah dipotong gitu ya. Boleh nggak Ya, sih? ini kalau ada sesuatu, kalau aku nggak bisa direm, potong aja ya Uni. I Malu, know, malu I ya. know. Dulunya sering megang palu sidang. Masya Allah, takut deh aku. Kayak enggak juga Enggak sih aku mah. masa Enggak lalu. sih, masa Ya, lalu. uh, Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, berat sih. Enggak, pertamanya kan waktu pas Uni ini, pas kita ngebahas tema ini kan aku pengennya sebenarnya lebih ke survive ya, survive aku. Enggak cuma aku sih, survive bagaimana survive teman-teman muslim itu biar dia selalu ya selalu dengan halal ini kayak gitu kan. Aku kira ini hal yang bismillah lah nanti pas ke sana insya Allah lah bisa kayak gitu. Ternyata setelah di sana aku menemukan bahwa kita pun sesama muslim pun ya dengan keanekaragaman hayati itu definisi halal itu pun juga berbeda kayak gitu. Makanya aku pernah nulis di caption kalau nggak salah atau di mana di blog atau entah aku pernah ini membahas ini gitu ya. Jadi halal itu kan sebenarnya kalau ambil dari kaidah kaidah bentar. Iya, Kak, tolong Kak. Always ya. Ambil dari kaidah itu kan sebenarnya tidak ada makanan yang haram. Semua makanan itu halal. Semua di muka bumi ini halal sampai sampai ada dalil yang mengharamkannya kayak gitu. Nah, kebanyakan aku maaf bilang kita kebanyakan ya kita awalnya mengaku awam dengan dalil kita kayak alergi gitu dibawakan dalil kayak gitu padahal itu kan sebenarnya pedoman kita kayak gitu. Jadi aku berpedoman gini aja sih Uni. Ini baru menyamakan persepsi tentang halal ya. Oke. Gitu. Jadi kan ada yang aku amazing banget setelah merantau aku menemukan ada persepsi tentang kalau baca bismillah itu bisa jadi halal kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Terus kenapa? Sama adiknya nggak boleh nonton. Iya. Mami mau ini. Pas itu tuh dia nggak mau ambil ini. Bentar. Bentar ini aja nih. Menikmati dulu ya teman-teman ya. Biasalah mama. Aduh, emang kayak gitu. Tapi jiwa emak-emaknya tuh pengen berbagi, tapi ya apalah daya. Nah, dadah. Sama-sama adik ya. Udah. Apa tadi nyampe mana tadi? Nah, yang bismillah. Sebenarnya aku sebagai emak-emak yang punya punya histori pernah belajar tentang ini gitu ya dulu gitu di kampus walaupun aku cuma belajar bahasanya doang ya tapi menyentuh lah itu dan alhamdulillah aku tuh merasakan ini hikmahnya aku dapat jurusan aku kemarin gitu ya jadi walaupun ngerasa salah jurusan ngerasa mikir ini karirnya harus kemana kayak gitu jadi kan dalil tentang halal ini kan ada di Al-Quran ya dalil tertinggi gitu ya kulu yang thayyibati halalan thayyiba gitu halalan thayyiba jadi makanlah dari apa yang kamu makan itu halal dan baik kalau yang thayyib ini kan banyak ya definisinya ada yang orang tuh banyak berlomba-lomba bikin pola makan sehat pola makan ini nah tapi kita yang di rantauan itu sebenarnya tidak terlalu peduli dengan itu kan yang penting halal gitu kan ya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau di bahasa Arab itu ya yang aku tahu kalimat perintah yang pertama itu yang lebih utama daripada yang kedua kayak gitu jadi beruntun kayak gitu setelah itu jadi ya tadi kita kembali ke kaidah tidak ada yang mengharamkan semuanya halal kecuali ada dalil ya udah kita cari aja yang diharamin itu apa ada lagi di ayat yang lainnya hurimat alaikumul maitatu waddamu wal hamul khinzir nah maitatu itu yang aku garis bawahi waddamu darah walah mul khinzir ini aku bukan ini ya bukan maksudnya bukan ulama bukan ustazah tapi kamu kan punya background pendidikan itu go ahead
bilangin aja gitu ya. Aku nyebutkan ini ya kayak dokter gigi ngomongin masalah karies aja gitu sebenarnya. Jadi ini nyantai aja aku ngomonginnya gitu ya. Apa sih tahu yang jadi bukan karena aku terus cari-cari lagi, enggak. Jadi aku yang seingat aku gitu. Jadi diharamkan bagimu alaikumul maitatu. Maitatu itu apa? Hewan yang disembelih tanpa syariah, secara syariah ya. Tidak mengucap bismillah. Wadamu, darah. Walah mul khinzir, pig ya. Kita mau bilang pig apa babi sih? Babi itu kan bahasa Pigi Indonesia. aja, Pigi. Pigi aja, Pigi. Itu kan biar bahasa lebih imut. Iya, biar lebih monokurobo maksudnya. Ya gitu. Jadi sebenarnya itu di situ. Nah, terus aku ambil lagi dalil tentang membaca basmalah ya. Seingat aku, itu hafalan aku dulu yang samillah wakul biyaminik. Jadi bacalah basmalah, lalu makanlah dengan tangan kanan. Jadi sandingannya itu adalah dengan tangan kanan. Biar apa? Makannya barokah, tidak bersama setan, kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada sangkut pautnya dengan halal haram kayak gitu kan. Ya, jadi kalau kita lihat di depan sini ada misalnya ada makanan haram terus kita baca bismillah itu tidak semata-mata halal. Jadi halal. Nah itu. Jadi itu persepsiku ya. Ini sesuatu yang aku jalani, yang aku pelajari, aku jalani dan sekarang aku sharing kan kayak gitu. Jadi bukannya menggurui atau misalnya aku mengajarkan sesuatu. Jadi ini yang aku pelajari dan aku jalani kayak gitu. Setelah itu yang membuat aku saklek. Kenapa kudu banget halal gitu kayak gitu. Nah setelah itu baru dalil tentang halal haramnya. Oke, kita masuk ke Korea ya. Kita masuk ke Korea sekarang. Agak runut ya sekarang ya. Udah persiapan nih. Udah pengalaman. Kalau kemarin ya kemana-mana kayak gitu kan ya. Terus tempatnya juga udah jadi kalau Korea, kalau Uni penikmat drama Korea ya, kayaknya tahu deh dengan satu drakor ini. Kayaknya orang yang nggak suka Korea juga suka drama ini. Apa emang? Devil in the Palace yang dijanggem itu. Tahu. Itu kan. Aku aku maksudnya tuh aku ngambil contohnya orang-orang yang pada tahu aja ya. Pak, kalau tahu gimana ceritanya ada yang si janggem ini kan dia bikin bumbu itu kan semuanya dari fermentasi ya. Fermentasi kedelai, fermentasi cabai, sampai beras difermentasi. Terus ada resep rahasia Dayang Han itu dia cuka. Semakin lama cuka itu dikubur di tanah, dia akan semakin enak. Nah, emang begitu. Kalau ibaratnya tuh micinnya Korea itu adalah fermentasi. Kayak gitu. Jadi semua unsur bumbunya itu kebanyakan fermentasi. Kita bikin kue, itu ada rice syrup namanya, sirup beras. Itu dari fermentasi. Kita nyambel numis itu pakai gochujang, itu fermentasi cabai. Kita bikin mie, jajangmyeon, itu fermentasi kedelai. Jadi kebanyakan fermentasi. Nah, fermentasi dulu, zamannya janggem dulu, itu beneran dibikin di bawah tanah dengan cara yang alami gitu. Kalau sekarang di convenience store-nya Korea, di mall-mallnya Korea, bumbu-bumbu fermentasi itu di dalam kemasan. Ya, dalam kemasan dan itu dibuat secara instan. Instannya itu kalau aku dapat bocorannya dari KMF, Korean Muslim Federation. Ya. Itu fermentasinya itu seperti gochujang aja itu ditambahkan hammer untuk mempercepat proses fermentasinya. Kenapa gochujang tidak ditaruh di refrigerator, ditaruh di kulkas gitu kan, karena dia sudah berhenti fermentasinya, itu berhenti karena ditambahkan hammer tadi. Aku bilang hammer ini ya, bukan bilang alkohol, karena definisinya berbeda. Apa ya? Coba alkohol, definisinya dulu. Takutnya ada yang roaming nih, aku roaming nih. Alkohol itu kan bisa kayak kita makan tape dari ragi itu ada alkoholnya kan? Ada, tapi alkohol itu secara alami. Kalau hammer itu memang alkohol yang dibuat diproses untuk memabukkan, itu hammer. Yang ini tuh yang
khamri wal maisir itu yang nggak boleh di Al-Qur'an itu adalah khamr gitu kan. Dan MUI kita itu kan menjelaskan kita boleh memakai alkohol gitu ya di bawah 2%, baik untuk makan maupun untuk alat yang lain, saya kayak parfum segala macam. Tapi ada juga yang tidak, ya mau kerupuk ini, ya nih ambil. Pakai toples. Ininya diambil. Oh, nggak ada Pakai apa? jadi pakai wadah kerupuk. Kalau ini ketinggian, Bu. Kocak banget, astagfirullah. Nah, ini jadi kelihatan gendut. Terus penting banget ya. Terus sampai mana tadi? Sampai kamar ya. Ya, 2%. Kalau ada yang nggak bolehin, 2%. Iya, 2%. Makanya di Indonesia ada makanan Korea ya yang menyamai sama yang aku jual. Itu ada yang kandungannya 0,5% alkohol, tapi dia ada halal MUI. Nah, halal MUI itu 0,5% itu masih masuk ke halal MUI. Tapi kalau dia udah kelewat ke 2%, itu enggak. Masya Allah, ada guru aku nih, Karen Adi. Ini abinya Aiswa. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Ya. Jadi itu, apa namanya, nah, gochujang ini tadi, menurut KMF tadi, gochujang ini tadi ditambahkan khamernya itu 14%. 14%. Kan kalau orang-orang yang suka baca, suka nonton drama Korea, tahu soju kan? Soju. Yeah. Untuk minum-minumnya itu. Nah, bir bintangnya Korea, itu khamernya hanya 7%. Kayak gitu. Berarti lebih tinggi, Lebih tinggi. Kandungan alkohol gochujang dibandingkan soju. Iya, lebih tinggi secara presentasi ya. Secara yang aku baca di situ. Ini aku bacanya kapan? Aku bacanya jauh sebelum aku ke Korea. Saat aku tahu aku bakal ke Korea, itu konsen aku ke situ. Aku menghubungi temen yang beliau itu ya udah sama emak-emak kayak gini. Dia bikin grup, namanya grup Halal Hunter Korea gitu ya, lupa. Sekarang udah nggak aktif grupnya. Dan Masya Allah bener-bener beliau itu, aku bener-bener terima kasih banget beliau ada grup itu walaupun udah nggak aktif gitu ya. Itu jadi referensi aku. Itu awal-awal aku ke Korea itu ya. Jadi orang-orang tuh nggak yang kayak yang tabu gitu membicarakan ini gitu ya. Ya ini kayak gini. Ini udah ada ininya, tapi kamu terserah kamu mau kamu ikutin atau enggak kayak gitu. Kayak gitu. Jadi aku ya gitu kayak gitu. Jadi ini masalah bumbu ya di Korea. Makanya setelah aku tahu kenyataan ini, setelah aku tahu fun fact about it, bahasa Inggris sama anak Inggris, aku tahu ini, aku memutuskan aku tidak masuk satu pun resto Korea setelah tahu ini. Awal nyampe? Nggak awal nyampe juga. Awal-awal tuh aku nggak tahu karena aku tahu hal ini, tapi aku nggak tahu kalau ternyata beneran gimana sih ya, tertutupi sama excited tadi awal-awal. Iya, gitu. I feel it. Jadi ya udahlah, makan, toh yang ini juga makan, yang ini makan kayak gitu. Setelah kesini-sini aku tanya lagi, ternyata enggak, ya ampun. Makanya aku punya statement yang rada berani sih, aku mengeluarkan statement ini, 90% makanan Korea di Korea itu tidak halal. Itu agak berani aku mengeluarkan statement ini. Kalau kayak gitu kan berarti apa yang halalnya? Ya nggak ada. Mau apa? Karena bumbunya pun tidak halal kalau masakan Korea ya. Contoh, ya tteokbokki itu udah tahu ya, tteokbokki makanan-makanan street food. Kita bilang aja itu campong itu kayak kalau kayak kita tuh mie kocok. ramen kalau di ini ada kayak campong, itu ada seafood segala macem kayak gitu. Ternyata setelah aku baca lagi, gali lagi di grup itu, ada namanya itu, beliau itu siapa ya? Beliau itu pernah jadi imam sih di Busan. Tapi setelah itu waktu aku datang, beliau udah pindah gitu. Udah diganti sama imam yang lain. Marga beliau itu Lee gitu ya. Waktu itu bilang gini, campong, hati-hati dengan campong di Korea. Walaupun dia bilangnya itu campong, dia bilangnya nggak pakai pork gitu ya.
Itu kayak mie-nya itu ada seafoodnya Uni, ada seafoodnya. Sering kan lihat Maksudnya di dalam mie-nya atau di mangkok mie-nya tuh ada seafood atau si ingredient mie-nya ini yang ada seafood? kayak mie ayam. Nah, mie dan seafood gitu, mie dan ayam gitu. Jadi seafoodnya Oke, itu oke. kerang, cumi, udang gitu kan. Dan gurih kayak gitu. Kayaknya kalau misalnya sering lihat-lihat drama Korea atau vlogger vlogger ini aja sih, vlogger Indonesia yang fokus ke makanan Korea itu dia jualan sekarang ya. Sejenis campong tapi nggak pakai mie waktu itu. Itu. Nah, itu hati-hati mereka menggunakan micin ya, micinnya itu dari tulang babi, tulang pigi, maaf, tulang pigi itu. Dan itu tuh tidak, ya nggak dijelasin. Dan bagi, kalau kita bilang ke orang Korea, ini halal, igo halal iyo, halal, oh halal, mereka nggak paham apa itu halal secara umum ya, kecuali mereka yang memang kita jelaskan. Oh, kalau kita bilang kita nggak boleh makan pigi, kita nggak boleh makan pork. Jadi kesannya itu kayak gini. Oh, kamu nggak boleh makan ini, ya udah singkirin aja di sini. Ini aja, kamu makan ini aja, kayak gitu. Jadi itu kalau orang Korea nangkepnya kayak gitu. Nah, karena itulah aku setelah itu, ini imbasnya ke sekolah anakku saat itu. Aku bener-bener yang pernah bawa temen yang dianya S2 di Korea, yang dia udah lancar banget ngomong bahasa Korea, dia bilang, dia tuh salah sih waktu itu. Bukan salah, dia tidak benar, dia keliru. Menginginkan bahwa Sofi itu alergi perdagingan. Aku bilang, sampein aja sih kalau memang aku nggak boleh. Nggak boleh gitu. Tapi karena kalau alergi itu kesannya kayak, ini alergi harus disembuhin. Nah, aku takutnya gitu. Kalau alergi harus disembuhkan dan kenapa gitu. Aku bilangnya gitu. Nah, tapi karena agak sulit karena Muslim di sana bukan hanya kami, bukan hanya aku dan bukan hanya WNI kayak gitu. Dan tahulah warga negara yang lain, Muslim yang lain kan berbeda-beda, dari masalah sholatnya pun mereka berbeda kayak gitu dari sana kayak gitu. Jadi itu tantangannya. Aku ngomongin masalah makanan Korea yang ada di kafe-kafe ya, yang ada di ini. Itu baru bumbu ya, baru bumbu. Kalau udah jelas ada piginya sih emang haram. Gimana kalau kayak brand-brand KFC, brand McD kayak gitu kan di sana kan? Ada. Pizza Hut juga ada. Domino juga ada. Domino Indonesia apa? Aku nggak tahu, lupa. Pokoknya udah setengah tahun ini aku mudiknya. Jadi gimana ya, tetap aja kayak gitu. Karena mereka sausnya, kejunya, rotinya kayak gitu. Bahkan sampai profesor suamiku bilang gini, Ismail, kamu tidak akan bisa makan semua roti di Korea. Dia bilang gitu. Kenapa? Roti di Korea itu memakai memakai apa ya? Pengembang dari babi. Nah, emulsifiernya. Ini balik lagi kalau aku tarik ke belakang, Uni kalau Uni inget ini aku kayak ini ya. Jadi aku ngomong terus. Stopin ya Uni kalau. Enggak, ini menarik sih. Enggak ada yang bisa aku stop soalnya. Kalau Uni tarik ke belakang waktu zaman kita S1, mungkin Uni udah lulus, aku waktu itu sedang senang-senangnya ikut komunitas bisnis herbal ya, yang ada salah satu produknya minyak butbut, kopi radix gitu ya. Nah, itu lagi booming kan waktu itu di UPI. Nah, aku nggak cuma ikut komunitas bisnisnya, aku ikut Tibun Nabawinya dan berbayar waktu itu. Wih, niat banget ya. Alhamdulillah sih, segala kecapurukan aku tuh kepake sekarang gitu ya. Kalau dulu aku tuh ngapain sih ngabisin duit ngenaunan gitu, kamu ikut kayak gitu. Aku tuh ini di sana ada materi bagaimana bagian-bagian pigi itu bisa jadi banyak macam gitu ya. Dari mulai tas, kulitnya, dari kuasnya, dari bulunya jadi kuas, ini jadi ini. Nah, aku tuh mikir gini secara logika gitu ya. Korea itu pengolah babi. Peternakannya. Piginya itu mengolah itunya itu sama dong HPA. Mereknya. Iya. Iya, aku termasuk diperjelas. Veterannya itu dulu ya. Jadi apa namanya? Korea sebagai pengolah pigi terbesar di Asia setelah Cina dan Jepang.
ya. Hmm. Itu sangat mustahil kalau dia tidak menggunakan itu. Memanfaatkan segala hal dari Karena pigi. dia Oke. tidak punya apa ya, tidak punya hukum untuk kenapa nggak boleh kayak gitu kan ya, kenapa enggak gitu. Dan itu lebih murah kayak gitu ya. Lecithin pigi itu karena satu ekor itu kan bisa beranak banyak gitu ya, beda dengan sapi gitu, beda dengan Mhm. kedelai kayak gitu. Makanya kalau makanya aku kayak roti kayak gitu tuh sudah stop itu dari mulai setelah Idul Fitri pertama aku di sana. Aku mulai stop makan roti di sana, dan benar aku cuma makan donat, donat yang Krispy Kreme itu, yang karena itu klaimnya vegan kan. Kayak gitu. Heeh, kayak gitu. Berarti benar-benar nggak ada ini dong, Im. Maksudnya kayak Muslim mungkin punya pabrik roti atau apa gitu yang itu sudah tersertifikasi halal KMF misalnya. Iya. Eh, Korea ini sebenarnya beda dengan Jepang nih. Kalau Jepang itu kan sebenarnya Jepang itu ada tiga lisensi halalnya tuh ada tiga. Dan Mhm. produk-produk halal tuh sudah menyebar kalau Jepang ya. Kalau Jepang, Cina pun begitu. Cina yang kayak yang komunis, yang mereka di Mhm. mana-mana itu udah. Tapi Korea ini masih berkembang ibaratnya. Untuk kehalalan ini mereka sudah ada. Tetapi apa ya? Kan kebanyakan Muslim Korea itu kan mualaf kayak gitu. Hai Taim Uni. Hai Kayak gitu. Giska. Apa namanya? Kebanyakan kan mualaf kayak gitu. Jadi mereka apa namanya? Mungkin struggling juga sama praktek pakemnya ininya itu juga. pakemnya itu kurang kuat, kurang ini. Jadi KMF pun yang ada halal KMF pun sebenarnya masih dikit banget di sana tuh, dan itu tidak tersebar. Itu kalau kita ke sana kita harus ke Itaewon, ke daerah yang itu kan. Kita harus ke sana. Nah, terus apa namanya? Oh ya, yang penting yang aku sampaikan di sana itu, kalau kita memilih resto halal itu kan ada 3 patokan sebenarnya. Yang pertama KMF, MUI-nya ini ya. Yang Mhm. kedua halal certified. Halal certified ini kita tuh udah kenal sama orangnya, dia Muslim kayak gitu. Oke. Ownernya Muslim. Dia berarti dia ini, dan itu banyaknya di Busan. Di Busan itu Hmm. KMF kayaknya belum ada kalau yang aku tahu. Tapi kalau kalau yang di Hyundai ya, tempatnya Raja Ligon. Ya, Raja Ligon. Aku nggak tahu itu. Tempatnya Lee Min Ho yang kemarin kan di Oh, Hyundai kan. oke. Siapa yang nonton ini? Siapa yang nonton The King? Aku mau sih jadi ngikutin sebenarnya kan. Di situ di Hyundai mungkin ada resto, tapi di sana, tapi kebanyakan resto KMF itu jarang ada yang masakan Korea. Nah, ini untuk yang traveling ke Korea, aku bilangin di Korea itu satu-satunya resto Korea yang halal itu hanya ada di Seoul, ya. Kayak Hmm. Korea, resto Korea, ya Korea. Yang lainnya itu kebanyakan Timur Tengah, India, dan lain-lain. Mungkin ada yang Muslim friendly. Nah, yang ketiga ini Muslim friendly. Muslim friendly ini biasanya dia no pork, bahasanya no pork, no soju, kayak gitu. Tapi bisa ini. Tapi Muslim friendly pun sebenarnya klaim sendiri gitu. Klaim sendiri itu karena mungkin dia vegan. Nah, itu tadi, kalau dia vegan, yang aku sampaikan minggu kemarin, restoran vegan di Korea pun mungkin tidak aman gitu, karena dengan bumbunya tadi yang aku bilang fermentasi tadi kan, kayak gitu. Mhm. Dan micinnya itu tadi, micin Korea. Micinnya itu sih sebenarnya tidak aman. Tapi kalau misalnya kalau di Amerika sih ya, ini aku sedikit compare ya. Kalau udah vegan atas nama vegan, itu artinya semua hal yang ada di dalam makanan tersebut tidak ada mengandung hewani misalnya. Nah, kalau misalnya tadi kan micinnya pakai ininya babi, apa tadi tuh? Tulang pigi micinnya. Nah, kalau dia vegan, artinya kan harusnya dia nggak pakai micin pigi kan? Bukan micin yang itu nih, maksud aku micin yang fermentasi tadi. Kan kalau Oke. Korea micinnya itu berupa kecap, berupa kayak saus gitu ya, minyak wijen, kecap ikan, itu micin kalau di sana penyedapnya kayak gitu. Jadi
ada menu. Jadi aku tuh ada menu catering anakku. Aku lihat ada yang cuma sayurnya itu cuma dibelinsir, toge dibelinsir, dikasih minyak wijen, gitu aja. Makannya itu nggak tahu rasanya, tapi enak sih. Kalau kita mau bikin versi Korea tuh kayak gitu. Apa sayuran Korea tuh kayak gitu. Jadi ya itu misalnya tahu. Dia tuh ada, aku lupa nama menunya itu apa. Jadi itu ada tahu yang dia digoreng crispy, tapi tahunya itu pakai ibaratnya tahu petis gitu ya kalau di Indonesia. Petisnya itu pakai gochujang. Nah, itu. Jadi kan Aku jadi mikir-mikir lagi, Im, soalnya waktu di Amerika aku sempat makan makanan Korea soalnya. iya, jadi kayak gitu. Jadi memang kudu hati-hati sih kalau Korea ya. Sebenarnya sama Korea, Jepang, Cina yang itu 3 bersaudara itu sebenarnya sama mirip-mirip. Kalau di Jepang ada mirin, di Cina ada angcu, ya. Di Korea juga ada yang sejenisnya. Jadi hati-hati juga kalau mau seafood kayak gitu. Sebenarnya ya, kalau kita mau halal secara kafah yang tadi, yang aku balik ke yang awal tadi, kalau halal kita itu yang bener-bener ngikutin dalil gitu ya. Dalil yang dalil tentang mayit, bangkai ya, maitatu kan itunya bahasa Arabnya. Yeah. Bangkai, tentang khamr ya, khamri wal maisir, lalu tentang dalil tentang yang itu tadi gitu ya. Kecuali kalau kita ngikutin yang baca bismillah aja insya Allah halal. Itu beda lagi ya, itu beda lagi kayak gitu. Nah, udah itu tadi tentang kafe-kafe di Korea, tentang makanan-makanan di Korea itu ada kayak gitu. Nah, sekarang tentang produk-produk pabrikan. Nah, yang aku pernah kasih ke Uni nih ya, tentang itu aku nggak tahu loh cara bacanya bagaimana itu ya. Yang mana yang mau dibacain? Aku sok-sokan banget, padahal aku juga masih beginner. Hangulnya ini baru naik kelas 1 loh. Ini lagi. Itu kamu beneran bisa bacanya atau kayak nandain gitu? Misalnya gelatin, nandain tulisannya kayak gini gitu loh. Pertama aku nandain. Hanya satu. Dweji gogi. Artinya pork. Itu aja. Jadi yang ada yang bahkan suamiku hanya gogi doang. Gogi, kalau ada gogi gak usah diambil katanya. Gogi itu daging artinya kan. Kan bisa jadi ini. Nah setelah ini aku kan bingung ya, bacanya banyak banget ini dari sini. Ada aku bacain satu ya. Aduh aku malu tapi nanti salah. Misalnya kayak sogogi itu mengandung daging sapi kayak gitu ya. Chicken mengandung ayam gitu. Yuhwaje mengandung emulsifier. Nah emulsifier ini kalau yuhwaje biasanya kalau aku sih sekarang ya nyarinya itu satu kata yang aman, yaitu dedu. Dedu itu artinya kedelai. Nah, jadi emulsifiernya kalau dia kedelai di ingredient atau itu berarti itu aman. Tapi ada lagi, ada masalah lagi yang bukan masalah, ada lagi tantangan yang tidak ada di negara lain, mungkin hanya ada di Korea, aku nggak tahu. Jadi di Korea tuh ada semacam namanya ijepum. Ijepum ya. Itu kayak kalau aku kalau aku translate ke Papago itu kayak yang namanya using facilities with, jadi satu pabrik. Nah, I see. Di Amerika juga ada sih. Ada ya. Jadi cuman aku nggak tahu istilahnya tapi. Iya, satu pabrik biasanya banyak satu pabrik dengan pigi itu tadi. Iya, pigi itu tadi. Nah, itu aku nggak tahu ya apa mereka sama-sama satu pisau atau gimana, atau sepabrik atau gimana, atau pengolahannya gitu ya. Itu kan masuknya ke subhat. Nah, ini beda lagi tadi sih dengan yang bab yang awal tadi. Nanti kita bahas lagi soal subhat ini sih. Nah, itu tadi. Jadi itu setelah kita lihat ingredientnya, oh aman, lihat ijepumnya aman, lihat juga nih yang apa sih suka ada kalori-kalorinya itu tuh. Misalnya 36 kalori, ini kalori. Nah, itu juga suka ada nyelip di situ, lecitin di situ. Suka ada nyelip. Jadi memang rada-rada ini sih. Cuma alhamdulillah sekarang tuh kan kita punya grup ya, grup komunitas muslimah. Kita akan saling kasih tahu, ini bisa loh. Guys, ini ada krim baru nih, baru ada di mall ini gitu ya. Kayak gitu biasanya. Aku tuh selama ini nggak pernah berijtihad sendiri, misalnya aku lihat ini sendiri, ini kayaknya aman, aku ambil sini, aku nggak pernah. Jadi memang
kesepakatan sih, sesuai kesepakatan kayak gitu ya. Apa namanya, produk-produk yang aku itu tadi. Nah, ngomongin masalah subhat tadi ya, ijepum ya kalau di Korea. Ada pakai artikel namanya bilangnya ijepumen sih, kan ada men gitu ya. Kalau di Korea kan ada ininya ijepumen. Itu kan ada yang ada cerita lucu. Waktu itu kita nemuin pizza frozen itu impor dari Jerman. Kayaknya Uni tahu deh pizza frozen itu. Soalnya temen aku di Thailand juga ada katanya. Biasanya diimpor-impor gitu kan ke negara-negara lain. Nah, halal Apa itu? pizza frozen. Jadi Mereknya apa? apa sih? R Banyak depannya. soalnya. Pizza frozen di sana tuh banyak banget. R itu. Nggak tahu. R. Aduh, nggak ada nih sinyalnya. Iim. Aduh, jangan sampai mati deh. Ini tadi Iim tuh memang sempet sinyalnya agak ngadat ya, teman-teman. Mudah-mudahan ini nggak ngadat sampai mati gitu ya. Iim. Oh, bener deh. Sinyalnya habis. Ya, mohon maaf teman-teman ada kesalahan teknis, gangguan teknis maksudnya. Ya tadi luar biasa ya pemaparan dari Iim itu benar-benar kalau yang aku tangkep sih ya intinya kalau memang kita ingin menjalankan apa ya prinsip kita sebagai seorang muslim benar-benar gitu ya tidak hanya mementingkan kayak nggak mau repot dalam tanda petik gitu. Nah, memang ada baiknya kita memberikan perhatian terhadap makanan atau apapun yang masuk ke dalam tubuh kita gitu. Jadi kalau kita pergi ke sebuah negara, terutama negara minoritas Muslim maksudnya, memang ada sebuah tugas yang cukup berat yang harus kita lakukan untuk mencari tahu bagaimana sih mencari makanan halal di negara tersebut. Ini sambil kita menunggu Iim masuk lagi, saya coba atau teman-teman ada yang mau ditanyakan nih, saya bingung ini kalau misalnya udah putus-putus kayak gini. Ada yang mau ditanyakan misalnya atau mau didiskusikan tentang makanan halal. Sebenarnya ini kita baru masuk makanan ya, kita belum masuk ke hal-hal di luar makanan. Ini tadi kita udah membahas tentang makanan yang ada di restoran atau di kafe-kafe yang ada di Korea. Kemudian kita udah juga membahas tentang makanan-makanan pabrikan gitu ya, bahwa ketika kita membeli makanan kayak di mall-mallnya Korea itu, apakah benar-benar sudah apa ya, gimana sih caranya kita untuk mengetahui ingredientnya ini aman nggak sih buat Muslim gitu. Jadi tadi Iim sempat mencontohkan beberapa ingredient yang itu tuh harus kita tandain lah gitu ketika kita belanja makanan di mall-mallnya Korea. Seperti itu. Kemudian hal lain yang bisa kita lakukan juga untuk oke, Iimnya udah, ini akunya nggak lihat. Bentar, ini kalau misalnya add yang kedua kalinya suka bermasalah gini ya. Oke. Gimana makanan Korea yang diolah di sini? Frozen food misalnya. Oke, alhamdulillah ada pertanyaan nih. Kenapa ini aku nggak tahu yang ini panas HP-nya, maaf ya. Tiba-tiba mati. Aku deg-degan gitu. Aku mau menghentikan atau mau gimana? Maaf. Tapi ini saat ini sambil nunggu kamu ada nih Wulan nanya nih Im. HP-nya mati. Udah bisa ini belum Im? Udah insya Allah. Oke. Soalnya waktu kita tinggal sekitar 15 menitan lagi gitu. Gitu ya ampun. Iya. Ini bahasannya emang nggak cukup sih sejam sebenarnya, tapi mudah-mudahan bisa kita padatkan lah ya. Kalau misalnya teman-teman penasaran, nanti kita ajak untuk belajar bersama mungkin. Nih Im, gimana makanan Korea yang diolah di sini? Maksudnya di sini tuh di Indonesia kali ya? Frozen food Korea di sini tuh kalau yang bukan homemade itu yang kayak di SP apa? International Market gitu
Berarti kan Itu. dari Korea kan ya? Iya. Nah, itu masuk itu. Aku pernah lihat aku kasih sebut merek ya. Itu kayak di salah satu marketplace aku lihat ada merek Dongwon ya. Dongwon itu odeng kalau nggak salah. Aku sempat nanya sama suamiku, bang tolong dong ke Jimat ke Mate gitu ya, ambil itu odeng Dongwon itu sebenarnya dia ini enggak sih emang ini enggak sih kok dijual bebas gitu di sini. Pas kita lihat ternyata dia masuk ke Ijepumannya itu ada ini sebenarnya. Aku bilangnya selama di sana kayak odeng aja ya, odeng Odeng tuh makanan frozen, sejenis apa? Aku taunya udang. sejenis pempek. Oh, oke. Ih, Uni nggak pernah lihat mak frozen Korea ya? Aku kan jualan. Aku suka skip gitu, karena aku nggak mau tergoda. Dasar kayak gitu. Jadi itu kayak ini ya sebenarnya kue ikan gitu ya, odeng kue ikan. Kalau yang instannya itu sebenarnya hanya ada satu yang sering aku beli, itu yang aman. Aku juga lupa, pokoknya mereknya abu-abu Yang kayak gitu. bikin dia nggak aman apa itu? Yang bikin dia nggak aman biasanya pertama micin lagi. Ya aku bilang micin ini Penyedap berarti rasa ya? kayak perasanya gitu. Misalnya kalau di sana tuh ya micinnya itu berupa kayak sirup gitu loh. Aku nggak paham sih sebenarnya. Tapi itu rata-rata dari entah fermentasi, entah dia pakai minyak pigi itu tadi kan. Jadi kayak gitu. Terus ijepumennya tadi seperti itu. Nah, di sini juga kalau di Korea juga kan Muslim juga banyak ya yang macamnya ya. Mereka masih makan apa enggak yang kalau ada dia ijepum itu kan. Kalau aku sih ini sih mikirnya gini, kalau di bagian bab fikih kan pigi itu kan disamakan dengan anjing, dengan dogi ya, dengan dogi. Tapi dogi itu ulama berbeda pendapat ya. Aku pernah dapat tugas dari Ustadz Roni. Dari Ustadz Roni itu tentang jadi yang haram itu moncongnya aja atau badannya aja. Jadi kita nggak bisa loh ini kalau kayak dogi. Aku setelah tahu itu it's okay, itu ikhtilaf ya, jadi beda gitu ya, jadi nggak semuanya yang najis. Tapi kalau khinzir, kalau dianya babi lagi, dianya pigi, aku Semuanya. ya udah Gak apa-apa kali bilang babi. semuanya. Iya, itu kan bahasa Indonesia ya sebenarnya. Aku takutnya nanti jadi kayak yang itu tuh yang diperkarain. Kayak gitu. Jadi kalau babi itu ya udah ya aku bismillah ya aku bilang babi ya. Gitu. Anggap aja ini hewan bukan yang itu. Ngata-ngatain. Bukan yang ngatain. Jadi babi itu semuanya unsur dia duduk di sini, babinya duduk di sini, itu ini tuh harus dibersihin gitu ya. Najis besar kayak gitu. Pegangan aku ke situ ya, kayak gitu. Tapi ada aku yang pernah mencari gitu ya, ada satu dalil yang bukan merewayatkan ya, yang menginikannya Ibnu Utsaimin mengatakan gini. Jadi waktu itu mungkin teman-teman nanti bisa bisa kita cari sendiri ya, karena ini waktu itu Rasulullah pernah mendiamkan Aisyah. Aisyah tuh dapat daging nih dari ini, tapi dia nggak tahu ini tuh dari bekas apa, bijana kan kalau bahasanya tuh. Mangkoknya itu bekas apa? Iya. Dia nggak tahu. Tapi Rasulullah mendiamkan itu. Berarti kan oke lah, boleh kayak gitu. Itulah yang jadi argumen orang-orang yang membolehkan ijepum, ya, yang gitu. Oh nggak apa-apa. Bentar, aku lupa lagi ijepum itu apa? Lupa catat nih, bentar. Aku catat dulu. Ini satu pabrik. Kandungan gizi. Satu pabrik kali ya. Oke. Pabrik berarti kan kalau itunya tuh using same facilities gitu, jadi satu utensil gitu loh, utensilnya tuh sama kayak gitu, entah dia nyendoknya bareng, entah itunya apa kayak gitu. Nah kayak gitu, di situ kan. Tapi aku secara logika aja sih ya, emang yang suka masak nasi goreng capcay itu kan, habis capcay dia cuma sayang gitu kan, cuma gitu. Siram dikit gitu ya, kayak gitu, siram. Apalagi atau misalnya gini, Uni masak rendang dengan masak sambal udang kayak gitu,
talenannya sama, ininya sama. Paling ya cuma plek plek gitu doang kan, kayak gitu gitu. Jadi agak sulit sih menerima kalau aku misalnya makan. Aku pernah makan dulu ya, waktu awal-awal di Korea makan cukumi namanya itu. Cukumi itu daging bukan apa ya? Bayi gurita. Gurita yang kecil-kecil Bayi itu. gurita. Enak kan? Uni enak banget itu. Enggak suka aku. Ih, enak banget itu, asli enak banget. Apalagi sama sama ini apa? Aku pernah 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 nyoba itu dan itu memang enak banget sih. Bumbu Korea itu memang enak banget. Kayak gitu. Sebelum aku tahu ya, tapi pas aku cari itu tuh emang dia nggak pakai gochujang tapi pakai yang sirup-sirupan itu loh. Sirup-sirupan yang itu. Nah, itu. Jadi kita makan di sini kan pakai apa namanya wajan besar itu. Di sebelah itu ngaduk-ngaduk tinggi. Gitu. Dan jadi aku tuh yang itu awal-awal kesana kan aku tuh yang oh astagfirullah kayak gitu kan, oh my god gini-gini amat ya hidup gue. Gitu kan maksudnya Siapa suruh kita datang Korea? kita bisa sih beralasan nggak apa-apa ini kan aku merantau, nggak apa-apa ini darurat, tapi sedarurat mana sih kayak gitu, sedarurat aku ya ini aku Udah sedarurat sampai apa kelaparan belum gitu ya? iya, udah sampai kayak gitu. Makanya setelah di sana aku bikin kayak tagline sendiri, nggak makan, nggak masak, nggak makan, nggak masak, nggak Nggak makan, masak, nggak nggak masak, nggak makan. makan, kayak gitu kan. Nggak masak, nggak makan, pokoknya kayak gitu. Makanya aku nyampe beli freezer, nyampe jualan frozen food itu sebenarnya untuk meneguhkan hatiku sendiri kayak gitu. Jadi kita nggak bisa kayak gitu, apa namanya itu sendiri kayak gitu. Nah makanya ya itu tadi sih tantangannya di situ gitu. Jadi untuk apa ijepum tadi. Oh iya yang apa? Yang pizza tadi ya kepotong ya, pizza halal tadi itu halal pizzanya, tapi ditulis di sana, di tulisan Koreanya itu ijepumnya babi. Gimana sih? Jadi dia halal, tapi ditulis di sana ijepumnya babi, kayak gitu. Satu pabrik dengan babi, padahal kan dia udah ada logo halalnya kayak gitu. Jadi kadang Yang memang ngeluarin logo halalnya siapa ya? itu dari Jerman, yang kan itu impor. Impor kan, biasanya di ini kan dicek lagi kan sama ya bagian pangan di Korea lah. Kayak gitu ya, departemen itunya lah ya, BPOM-nya mungkin. Kayak gitu. Jadi ditulisnya di situ ijepumnya Pigi itu tadi. Nah, berarti memang ijepum itu juga kadang orang-orang sana itu takut aja sebenarnya menuliskan itu untuk orang-orang yang alergi gitu. Alergi misalnya alergi makan ya alergi kacang, alergi babi, alergi itu. Nah, di sini kita kudu tahu ininya sih, kalau kata aku sih kudu tahu ilmunya gitu ya sebagai muslim. Yang mana sih yang memang najis besar, yang mana memang nggak boleh gitu. Kayak yang tadi kan yang mayit lagi. Yang bangkai tadi kan, ayam yang tidak disembelih dengan lafaz Allah itu memang haram. Ya, tetapi kalau dia dalam ijepum itu haram nggak sih? Enggak. Ya enggak, karena dia bukan babi gitu ya. Iya, si tubuh ayam itu tidak najis gitu ya. Dia najis secara zat, secara itu, tapi secara itu ya nggak najis gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi makanya kalau ijepumnya masih ayam, masih daging sapi itu masih bisa. Kalau aku masih bisa kayak gitu. Jadi memang ya gitu sih tantangannya kayak gitu untuk itu sendiri. Nah, ini kan kita tadi tuh soal makanan banyak banget ya. Kalau soal hal-hal terkait pemenuhan kebutuhan apa sih keseharian kita loh, kayak sabun, shampoo. Kalau di US sih aku itu sempet temen ada bilang, jadi kalau jujur aku pribadi waktu di US itu benar-benar mengandalkan kata orang. Jadi yang bisa aku kaji sendiri itu cuman yang kalau sertifikat halalnya US apa, terus yang kosher itu gitu. Nah kalau misalnya untuk yang sabun kayak gitu tuh pernah ada temen kalau ada gliserin di odol itu jangan diambil katanya. Kebetulan merek Colgate ya. Ada kan di Indonesia juga kolagen ya.
Oh, Di Indonesia Colgate. juga kan Iya, iya, iya. udah ada juga. Aku baru tahu sih pas pulang, oh ternyata Colgate tuh udah nyampe Indonesia. Cuman kalau di Amerika tuh ada gliserin ya, aku nggak merhatiin ya. Aku nggak Colgate sih di sini, aku nggak pakai Colgate sih di Indonesia. Cuman aku nggak apa di Korea juga ada nggak sih perhatian terhadap yang kayak gitu-gitu gitu sehari-hari gitu? Kalau mau dibilang gini sih, di Korea itu makanannya aja belum tuntas. Gimana mau move gitu? Heeh. Tapi aku sih ngambil amannya, aku pakai produk yang memang kita udah common gitu ya, kayak sampo aku ambil Pantene gitu. Terus Unilever ini kalau Pantene mah PNG ya kalau PNG, Pantene. iya kayak gitu. Terus kalau ini ada kayak kayak pasta gigi itu kan ada yang close up kayak gitu-gitu. Jadi dia lebih universal gitu ininya, apa namanya itu. Nah itu tadi apa namanya. Terus untuk kosmetik sih ya, skincare kalau Korea ini kan Ya terkenalnya lagi heboh skincare. ya. Heeh. Kayak gitu. Skincare aku eh, tanya sama temen yang memang dia aktivis skincare gitu ya. Waktu itu Korea itu sebenarnya lebih banyak produk vegan kalau skincare. Iya. Hmm. Tapi ada satu brand, ada beberapa brand yang memang dia ada kandungan ininya lemak 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 piginya itu tadi. Nah itu tapi nggak tahu di bagian mana, apakah di bagian lipstick atau bagian mana. Jadi setelah aku tahu itu aku nggak akan pakai itu gitu. Dan ini ngehits sebenarnya, pernah ngehits di Indonesia ya, lip tint-nya itu, lip tint dari skincare ini gitu ya, pernah ini kayak gitu. Terus kayak topoki, ini unik ada yang nanya. Iya benar. Bulgogi misalnya homemade pasti halal nggak ya? Ya kalau homemade sih tergantung yang bikin. Tergantung yang bikin gitu kan. Sebenarnya kalau topoki aku sebelum jualan topoki Ajuma itu kan aku riset ya. Kebanyakan sih orang-orang bikin topoki di Indonesia dia pakai saus sambal biasa, pakai bawang putih digituin. Enak, tapi otentik Koreanya kurang kayak gitu. Otentik Koreanya kurang. Jadi makanya kalau mau nyobain yang halal dan otentik Koreanya ada, Tunjuk ya Mbak Frozen. tunjukin frozen kayak gitu. Ya itu sih sebenarnya. Terus banyak sih sebenarnya untuk masalah halal ini, dan sekarang sih Korea sudah mulai ini ya, sudah mulai aware, dan sekarang sudah ada aplikasi juga aplikasi yang kita screen, dan itu yang bikinnya salah satunya orang Indonesia. Teman suamiku, nama aplikasinya itu Movco ya kalau nggak salah. Itu sudah ini ya, sudah banyak, tapi memang masih agak belum akurat. Tapi menurut aku untuk masalah spesial di Korea ya, khususan di Korea ini memang kebutuhan untuk membaca huruf Hangul itu kayaknya wajib Ya. wajib, karena untuk survive kita sendiri gitu. Kita nggak bisa, karena pernah ada jadi dia ingredientnya apa namanya, nggak ada ingredientnya ada 2G, ada pigi, tapi di kesimpulannya itu aman kayak gitu. Jadi memang yang namanya aplikasi kan buatan manusia, kan ada try error kan kayak gitu. Jadi tetap kita. Dan itu tuh berbasis volunteering ya. Dari Sekarang sih kayak volunteering ya, kayaknya aku nggak tahu, setahu aku sih sekarang sih mereka volunteer, tapi nggak tahu kalau nanti ke depannya gitu kan ya, sudah ada yang ini atau mereka ngambil brand ambasadornya siapa, mau ala Korea atau siapa, aku nggak tahu. Kalau sekarang sih kita masih ini, alhamdulillah sih sudah pada ada yang aware kayak gitu. Kita tuh sudah pada aware, jadi kita tuh masih berkembang di Korea itu. Nggak kayak kalau di Jepang kan sudah ini ya, sudah jadi ibaratnya halal travelingnya tuh udah jadi gitu. Kalau Korea tuh masih meraba-raba, masih itu tadi kayak gitu. Oke. Aku takut nanti kayak waktu sama Hesti itu nggak ada reminder gitu loh, jadi mati gitu loh. Berakhir dengan begitu saja. Oh jadi tadi dihitung sekali ya Uni yang aku mati tadi. Iya, aku pikir bakal ngulang lagi, nggak taunya enggak, karena aku masih standby kan. Oh iya. Gitu. Mungkin Maaf, untuk penutup mungkin ada apa ya, kayak wasiat sih.
masih Pegangan kali ya, atau kata kunci atau apa ya, karena kan ini ranahnya sensitif. Tapi kalau menurut aku tadi yang udah Im sampaikan itu, dari awal kita menyamakan persepsi dulu. Kalau memang teman-teman sepakat dengan persepsi yang malam ini kita bawa gitu ya, silahkan lanjut untuk melaksanakan tahapan berikutnya mencari yang halal ini gitu. Nah, dari Im ada nggak tambahannya lagi nih? Penutup ya, aja nih. kan yang aku sampaikan dari awal tadi, persepsi halal itu tadi kan sesuatu yang pernah aku pelajari, aku amalkan, dan sekarang aku bagikan gitu. Ini yang aku ajari sih, yang aku amalkan sih. Kenapa sih kok kamu bisa saklek banget kayak gitu? Ada temennya, nah sih gini doang gitu. Karena bagiku makanan itu adalah salah satu proses parenting untuk anak ya. Untuk proses parenting, kita tahu sendiri kan ya, ininya dalilnya adalah berikanlah anakmu makan yang baik-baik, dan yang ini kan nanti ya ini, jangankan makan secara unsur itu, secara hakiki ya, halalnya itu ya, halal secara zat aja, misalnya dia bapaknya korupsi terus anaknya dikasih makan yang ini gitu ya, yang pakai uang korupsi gitu ya, itu berimbas gitu ya, apalagi secara hakikat ini bahasanya campur-campur gini, secara ini, secara apa ya, secara pasti gitu. Jadi sebenarnya aku mengamalkannya seperti itu gitu. Mau ikut, ayo. Mengamalkannya seperti itu, dan mungkin next time akan terus pick up masalah ini gitu kan ya. Ada yang seneng, ada yang oke lah ngomong lah kayak gitu ini. Tapi mungkin ada yang merasa ya biasa sih kalau kita sampaikan sebuah, entah itu sebuah bukan kebenaran ya, kesannya kita kayak warrior banget. Kita menyampaikan sesuatu yang agak berbeda, mungkin ada yang menerima, ada yang tidak kan, wajar itu. Dan mungkin aku sekarang sedang belajar bagaimana cara menyampaikan yang baik kayak gitu. Terus untuk teman-teman yang memang senang dengan segala hal dengan Korea, atau nanti traveling ke Korea gitu ya, pesan aku sih kalau ada travel yang menjanjikan halal travel ke Korea itu, aku bilangin karena di Korea tuh memang sudah banyak halal ini tuh ya, resto halal itu sudah banyak, tetapi dia hanya berada di beberapa titik gitu, gitu ya. Ada sampai aku punya temen, dia diajak ke Busan, ke Daegu, dia ditawarin odeng saat itu. Aku udah bilang, Bun, hati-hati, odeng itu dia biasanya satu kuah dengan sosis, dan sosis di sana itu jarang banget ada yang sosis sapi. Aku bilang gitu, hati-hati banget, hati-hati aja. Odeng sih ikan gitu ya, gitu, hati-hati aja. Tapi satu sosis, nah itu kan bukan apa namanya ya, bukan itu kan ijepum, bukan yang kayak bukan pabrikan ya. Kondisi Rasulullah tadi yang dianya dicuci dulu kayak gitu, enggak kan kayak gitu. Jadi kayak gitu pas apa namanya ABC, iya ABC. Jadi kayak gitu. Iya sini. Oke. Kayak gitu. Terus apa ya? Oh iya, satu lagi sih. Nggak nyambung ke yang pengasuhan kemarin, nggak apa-apa sih yang itu nanti diain. Kita kan tahu ya kita Muslim. Jadi sebenarnya kita nggak usah bukan insecure ya, materi unik kemarin. Kita nggak usah malu gitu menampakkan kalau aku tuh saklek, aku tuh gini. Kita nggak usah gitu. Asal kita nggak ganggu orang gitu ya. Kita nggak ganggu orang. Kadang memang aku ada rasa, aduh aku nggak enak nanti ini ya kayak gimana gini nanti. Tapi ya udahlah, Bismillah gitu ya. Bisa jadi ini kita jadi agen ini jalan perubahan gitu. Jalan dakwah kita ada di sini gitu ya. Dan mungkin orang-orang berkoar-koar jihad kita itu ada di sepiring makanan di atas ini gitu ya, di atas meja kayak gitu. Jihad kita sebagai seorang ibu di rantau kayak gitu. Jadi memang hal ini tuh ya dibilang nggak krusial, dibilang itu juga kayak gitu. Aduh, maaf ya. Oke, nggak apa-apa sih. Kayaknya kalau udah mau, ini udah remaining juga 26 detik. Oke, makasih banyak ya Im ya. Mudah-mudahan teman-teman ya banyak share.
Nggak masalah. Ini udah 19 detik lagi nih, udah dulu ya. Aku deg-degan gitu kalau udah di remaining. Udah, makasih banyak ya Im. Mudah-mudahan dapat bisa memetik kesimpulan dari apa yang Im sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.